Hai kawan zona kita, apakah kawan-kawan akhir-akhir ini sering dengar atau nonton di TV, YouTube, atau pas lagi scroll-scroll medsos, banyak seliweran berita tentang PHK massal yang terjadi? Apakah ini suatu pertanda demo Indonesia gelap karena keresahan mahasiswa dan masyarakat beberapa waktu lalu akan benar-benar terjadi? Nah, pada video zona kita bercerita kali ini, zona kita akan bahasin kenapa PHK massal yang terjadi di Indonesia akan benar-benar menjadikan kehidupan masyarakat makin berat. Terus, faktor-faktor penyebabnya dan hak bagi pekerja yang terkena PHK menurut aturan hukum di Indonesia. Yuk simak zona kita bercerita sampai kelar ya. PHK massal di Indonesia bisa terjadi karena beberapa faktor, baik dari kondisi internal perusahaan maupun faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Berikut zona kita rangkum beberapa faktor utama penyebab PHK massal yang terjadi di Indonesia. Pertama, melemahnya kondisi ekonomi dan resesi global. Jika ekonomi melambat atau mengalami resesi, daya beli masyarakat turun sehingga banyak perusahaan mengalami penurunan omset dan laba. Krisis ekonomi global juga berdampak pada investasi dan ekspor yang bisa menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Kedua, penurunan permintaan dan produksi. Industri seperti manufaktur, tekstil, elektronik, dan otomotif sangat bergantung pada pesanan pelanggan. Jika permintaan menurun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan tentu akan mengurangi produksi dan merumahkan karyawannya. Ketiga, kenaikan biaya operasional dan produksi. Kenaikan harga bahan-bahan baku, tarif listrik, BBM, serta pajak bisa meningkatkan beban operasional perusahaan. Jika perusahaan tidak bisa menyesuaikan harga jual atau efisiensi, mereka mungkin akan melakukan perampingan tenaga kerja. Keempat, digitalisasi dan otomatisasi pekerjaan. Banyak perusahaan mulai menggantikan pekerja manusia dengan teknologi seperti robot atau sistem AI untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Sektor retail, perbankan, dan manufaktur menjadi yang paling terdampak oleh otomatisasi ini. Kelima, perpindahan investasi ke negara lain. Beberapa perusahaan memilih realokasi pabrik ke negara lain yang menawarkan biaya produksi lebih murah, seperti Vietnam atau Bangladesh. Hal ini bisa menyebabkan PHK massal, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. Keenam, keberangkrutan dan restrukturisasi perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian besar dalam jangka waktu panjang, mereka bisa melakukan pengurangan karyawan atau bahkan bangkrut. Contoh kasus terbaru yang terjadi di Indonesia adalah PT Sritex, AJB Bumi Putra, dan beberapa perusahaan tekstil lain yang kolaps akibat utang dan penurunan permintaan. Ketujuh, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti kenaikan UMP, pajak tenaga kerja, atau regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat bisa membuat perusahaan kesulitan mempertahankan jumlah karyawannya. Jika biaya tenaga kerja meningkat secara drastis, perusahaan bisa memilih melakukan PHK atau mencari alternatif tenaga kerja yang lebih murah. Kedelapan, dampak panjang pandemi atau krisis kesehatan. Walaupun pandemi COVID-19 telah berlalu, dampaknya masih terasa bagi beberapa sektor usaha, terutama seperti pariwisata dan perhotelan. Lalu krisis kesehatan atau wabah juga bisa mempengaruhi operasional perusahaan dan menyebabkan kemungkinan PHK. Gelombang PHK yang terjadi tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas industri dan ekonomi nasional, serta menyoroti perlunya langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak lanjutan dari fenomena ini. Gelombang PHK massal yang terjadi di Indonesia terutama pada awal 2025 ini membawa dampak signifikan terhadap ekonomi. Berikut beberapa dampak yang zona kita rangkum. Pertama, meningkatnya tingkat pengangguran. PHK massal menyebabkan ribuan hingga puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, meningkatkan angka pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun karena banyak orang kehilangan sumber pendapatan. Kedua, penurunan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Dengan berkurangnya pendapatan masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan. Ini dapat berdampak pada bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Ketiga, melemahnya sektor industri dan investasi. Sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur menjadi yang paling terdampak. Banyak perusahaan besar seperti Sritex dan Britatex mengalami kesulitan finansial hingga melakukan PHK besar-besaran. Investor bisa kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas industri di Indonesia yang beresiko menurunkan investasi asing atau FDI. Keempat, tekanan terhadap keuangan negara. Pendapatan pajak tentu bisa berkurang dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan dan PHK massal. Penerimaan pajak terutama dari PPh 21 dan PPh Badan bisa terdampak. Beban jaminan sosial meningkat. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan harus menanggung lebih banyak klaim JHT dan JKP, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, yang bisa membebani keuangan negara. Kelima, potensi ketidakstabilan sosial. PHK dalam jumlah besar dapat meningkatkan keresahan sosial, terutama jika banyak orang mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru. Ini bisa memicu aksi protes, demonstrasi buruh, atau peningkatan angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi. Keenam, dampak nilai tukar rupiah. Jika investor mulai menarik dananya dari Indonesia karena ketidakpastian ekonomi akibat PHK massal, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa melemah. Ini bisa berdampak pada sektor impor dan meningkatkan harga barang-barang tertentu, terutama yang bahan bakunya tergantung dari impor. Di Indonesia, hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya seperti PP Nomor 35 Tahun 2021. Berikut adalah hak-hak pekerja yang terkena PHK. Pertama, mendapat uang pesangon. Dalam undang-undang, besaran pesangon diatur sebagai berikut. Kedua, uang penghargaan masa kerja atau UPMK diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Ketiga, uang pergantian hak atau UPH. Pekerja berhak atas uang pergantian hak termasuk sisa cuti tahunan yang belum diambil, lalu biaya transportasi ke tempat asal jika pekerja dipekerjakan di luar domisili. Ketiga, kompensasi lain sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Keempat, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021, pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup: pertama, uang tunai 3-6 bulan gaji. Kedua, pelatihan kerja. Ketiga, akses informasi lowongan pekerjaan. Syaratnya adalah pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran sebelum terkena PHK. Kelima, hak atas pesangon lebih besar jika PHK tidak sah. Jika PHK dilakukan tanpa alasan yang sah, pengusaha wajib membayar kompensasi lebih besar sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Keenam, hak menolak PHK. Pekerja berhak mengajukan gugatan jika merasa PHK yang dilakukan perusahaan tidak sah atau melanggar aturan ketenagakerjaan. Penyelesaian bisa dilakukan melalui: pertama, bipartit atau negosiasi langsung. Kedua, mediasi, biasanya melalui Dinas Ketenagakerjaan. Ketiga, pengadilan hubungan industrial. PHK massal di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, teknologi, regulasi, dan strategi bisnis perusahaan. Pemerintah dan perusahaan perlu mencari solusi seperti pelatihan ulang tenaga kerja, insentif pajak, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja untuk mengurangi dampaknya. PHK massal tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh luas pada ekonomi nasional, termasuk konsumsi, investasi, keuangan negara, dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis seperti insentif pajak bagi perusahaan. Lalu, kebijakan stabilisasi ekonomi. Pekerja yang terkena PHK di Indonesia
juga memiliki berbagai hak kompensasi mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, hingga manfaat JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika PHK dilakukan secara tidak sah, pekerja juga bisa mengajukan gugatan melalui jalur hukum untuk menuntut hak-haknya. Oke, sekian dulu ya zona kita bercerita kali ini. Semoga kawan-kawan mendapat insight baru. Dan buat kamu yang sekarang sedang menjadi korban PHK, semoga bisa segera mendapat pekerjaan yang lebih baik atau justru bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Terima kasih telah menonton zona kita bercerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video zona kita selanjutnya. Terima kasih.